Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Alia Lestari. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian semua belajar tentang materi IPA yang berjudul tentang sumber daya alam. Tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama, kalian harus mengetahui dulu apa itu pengertian sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayatik atau abiotik, yang artinya bio itu hidup dan abio itu tidak hidup. Perlu kalian ingat-ingat ya teman-teman. Lanjut. Jadi, sumber daya alam hayati atau biotik yaitu semua kekayaan alam berupa makhluk hidup. Baik dari makhluk hidup tumbuhan maupun hewan. Itu semua masuk dalam kategori sumber daya alam hayati atau biotik. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu segala kekayaan alam berupa benda mati yang bisa diambil manfaatnya, seperti air, angin, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita beralih ke jenis sumber daya alam. Ada apa saja sih? Kak Alia jelasin satu persatu di sini ya. Jadi, jenis sumber daya alam ada dua macam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, Kak Alia jelasin mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus kita gunakan. Contohnya hasil tambang, yaitu minyak bumi, bebatuan berharga seperti emas, perak, berlian, dan bebatuan lainnya. Dan sumber daya alam ini apabila kita tidak menggunakan dengan baik bisa mengalami kepunahan loh dan hilang. Nah, jadi kita harus bisa melestarikan sumber daya alam ini dengan bijak ya teman-teman. Nah, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang artinya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya semua jenis tumbuhan dan hewan, dan sinar matahari, angin, air, tanah, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus loh. Akan tetapi juga memikirkan kegunaannya juga ya, agar tidak mubazir. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Dari materi sebelumnya, kita sudah mengetahui ada berapa jenis sumber daya alam. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan yang pertama sebagai bahan makanan, contohnya seperti tumbuhan, yaitu ada sawi, bayam, jagung, padi, dan lain-lain. Itu bisa kita masak dan kita konsumsi sebagai makanan sehat. Dan contoh yang kedua yaitu hewan. Setiap harinya kita selalu mengkonsumsi dagingnya, susu, kulit untuk kita hidangkan di piring makanan. Dan yang kedua kita gunakan sebagai pembangkit listrik, seperti dari cahaya matahari dengan sistem panel surya, ada angin, air itu dapat digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Contoh yang ketiga untuk bahan obat. Contoh bahannya seperti jahe, kencur, temulawak bisa kita gunakan sebagai jamu atau obat herbal ketika kita sakit. Kemudian digunakan sebagai bahan kosmetik yang berasal dari cangkang binatang laut. Contoh yang terakhir sebagai bahan pembuatan pakaian. Contohnya pada benang wol ya, yang biasa kita gunakan sebagai alat utama pembuatan pakaian sehari-hari. Kak Alia lanjutkan, untuk yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah pemanfaatan sebagai bahan bakar minyak bumi.
Nah, minyak bumi ini bisa diolah sebagai bahan bakar seperti aftur untuk bahan bakar pesawat dan bensin sebagai bahan bakar motor, mobil, bus, dan solar sebagai bahan bakar kereta api. Yang kedua sebagai bahan peralatan. Nah, biasanya ini digunakan untuk peralatan masak. Bisa kalian lihat, panci, wajan, spatula punya ibu kalian itu bisa terbuat dari besi dan aluminium loh. Dan contoh lainnya ada tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga dan digunakan sebagai bahan kendaraan. Dan pemanfaatan yang terakhir yaitu sebagai bahan perhiasan. Batuan berharga seperti emas, perak, berlian itu dijadikan bahan perhiasan yang bernilai harganya. Nah, kita sudah membahas salah satu materi IPA ini. Semoga dengan kalian melihat video ini, kalian bisa lebih memahami apa itu sumber daya alam. Maka dari itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.